Assalamualaikum, saya Mariatun adalah mahasiswa Pasca Sarjana IPK Prodi Pendidikan Dasar. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang video pendidikan profesi guru. Silakan disimak. Lika-liku menjadi guru profesional dan permasalahannya. PPG, Pendidikan Profesi Guru. Apa itu guru profesional? Yaitu seorang guru yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik secara individual maupun klasikal. Guru profesional sangat diinginkan di Indonesia karena diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Sebaiknya dididik oleh guru profesional agar kualitas atau mutu anak didik meningkat. Jadi, perjalanan mahasiswa lulusan pendidikan, misalkan sarjana pendidikan PGSD gitu ya, misalkan ingin menjadi guru SD seperti saya, adalah backgroundnya PGSD yang menjadi guru SD. Itu sangat panjang perjalanannya untuk menjadi guru profesional, karena kebijakan pemerintah itu diklat dalam jabatan itu banyak ya, jadi memang harus ditempuh satu demi satu menuju mendapatkan guru profesional tersebut, gelar guru profesional. Namun ada juga yang disebut dengan prajabatan ya, nanti saya akan jelaskan tentang hal tersebut. Nah, seorang guru dapat dikatakan profesional jika ini tentunya butuh legalitas ya untuk seorang guru menjadi dikatakan profesional, yaitu memiliki sertifikat pendidik yang didapatkan melalui sebuah diklat ya. Kalau zaman sebelumnya itu disebut PLPG. Nah, kalau saat ini mulai 2018 itu disebut dengan PPG ya, Pendidikan Profesi Guru. Nah, kalau sebelumnya itu istilahnya itu PLPG. Nah, di dalam PPG ini ada dua jenis, yaitu dalam jabatan dan luar jabatan ya. Jadi sebelum mempunyai jabatan sebagai guru, dan katakanlah masih baru lulus dari sarjana sehingga mengikuti seleksi PPG prajabatan, seperti itu ya. Dikatakan tadi yaitu ada dua, PPG dalam jabatan, PPG prajabatan. Jadi sebelum menjadi seorang guru. Tapi untuk seleksinya itu memang sama-sama dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi tidak dari kampus yang ditunjuk untuk melaksanakan hal tersebut, tetapi dari kementerian itu sendiri. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi profesional, kecakapan seorang guru dalam mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan profesionalisme yang terlihat dalam kemampuannya mengembangkan tanggung jawab, melaksanakan peran dengan baik,
berusaha mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan perannya dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yaitu menguasai dan memahami karakter serta mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Guru juga harus mampu mengembangkan kurikulum sehingga mampu membuat rancangan pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, rekan seprofesi, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan menjadi teladan akan sikap positif. Itu yang harus dimiliki seorang guru ya. Guru profesional mempunyai 4 kompetensi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. 4 kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain terampil dalam mengajar, guru profesional juga harus mempunyai kemampuan pengetahuan yang luas, bijak, serta mampu bersosialisasi dengan baik. Di sini adalah artinya kita harus tetap update dalam ilmu sehingga ikut-ikut pelatihan, mengembangkan diri, melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi supaya ilmu-ilmu kita tetap update dan dapat bersosialisasi dengan baik di luaran sana, mendapatkan relasi-relasi dan pengetahuan serta bersosial dengan baik. Seperti itu ya, ketika kita sudah menjadi guru profesional, sehingga menjadi teladan bagi teman-teman kita yang masih muda serta baru lulus dari bangku kuliah. Perjalanan untuk menjadi guru profesional tentunya sangatlah panjang. Yang pertama yaitu guru tersebut harus sudah memiliki NUPTK yang terdaftar pada SIM PKB. Kemudian ada panggilan mengikuti tes pra PPG dan ini kemungkinannya itu lulus dan tidak lulus. Jika lulus, maka akan menjadi peserta PPG. Jika tidak lulus, maka akan melakukan tes ulang di tahun berikutnya dan bisa dilakukan sesuai dengan nama yang terdaftar di Dinas Pendidikan masing-masing kota dan bisa mengulang setiap tahun untuk sampai akhirnya lulus. Peserta PPG melaksanakan diklat selama 3 bulan. Jadi di tahun 2020 dan 2021 diklat PPG ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efek dari pandemi 2019 yaitu musibah corona ini. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan secara daring oleh kementerian dan dilaksanakan oleh LPTK seperti kampus-kampus di seluruh universitas di seluruh Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya, mahasiswa mendalami materi sebelum bertemu dengan dosen pembimbing. Jadi, sebelum melakukan diklat, mereka sudah mendalami materi-materi terlebih dahulu. Kemudian setelah di dalam diklat itu
bertemu lagi dengan dosen itu selama 14 hari untuk mereview kembali pendalaman materi yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan diklat. Dan setelah itu berlanjut kepada pembuatan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan selama 2 minggu juga. Dan diakhiri di 14 hari di hari ke-10 itu melaksanakan micro teaching ya. Kalau ini yaitu peer teaching dilaksanakan secara daring. Kemudian mahasiswa melaksanakan ujian kinerja, kemudian memasuki tahap selanjutnya yaitu praktek lapangan atau disebut dengan PPL ya. Nah, ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran siklus 1, kemudian direfleksi, direview lagi, diberikan masukan oleh guru pamong dan dosen, kemudian melaksanakan lagi siklus 2 dengan perbaikan-perbaikan, kemudian siklus ketiga. Setelah semuanya selesai, kemudian siswa tersebut melaksanakan ujian lagi yaitu uji kinerja mahasiswa PPG. Dan ini disertai dengan portofolio di mana mahasiswa harus mempunyai bukti-bukti pengembangan diri, kemudian inovasi, penghargaan, serta kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan di masyarakat. Kemudian video pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran semuanya dinilai oleh penguji. Kemudian yang terakhir yaitu yang harus dilalui oleh mahasiswa PPG yaitu uji pengetahuan atau disebut dengan UP. Jadi inilah yang nanti menentukan apakah mahasiswa mendapatkan serdik, sertifikat pendidik atau tidak. Jadi di sini jika mengalami lulus maka akan menerima serdik, tetapi jika tidak lulus maka akan mengulang atau disebut dengan retaker ya. Nah, kesempatan itu diberikan 1 kali, dan jika memang tidak lulus maka nanti akan mengikuti ujian ulangnya di tahun depannya lagi, menunggu selama 1 tahun. Seperti itu ya untuk pelaksanaan PPG. Permasalahan yang belum tuntas pada saat pelaksanaan PLPG, di mana PLPG adalah sebuah nama diklat pendidikan profesi sebelum PPG ya. Jadi dulu itu disebutnya PLPG. Nah, nasib mereka yang belum lulus melaksanakan UTN, kalau sekarang itu disebut UP, nah kalau zaman PLPG itu disebutnya UTN ya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk mengulang. Menurut informasi itu bisa sampai 5 kali, tetapi teman saya itu mengalami mengulang 2 kali belum lulus dan sampai saat ini nasibnya belum mendapat kejelasan dari pemerintah ya, karena teman saya itu sudah melakukan pengulangan selama 2 kali tetapi belum juga mendapatkan kelulusan. Bagaimanakah nasib peserta yang demikian? Maka
belum ada solusinya, dan mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengikuti calon peserta PPG dan dapat mendapatkan sertifikat pendidik. Semoga peserta PLPG yang belum lulus dalam UTN dapat ditarik menjadi anggota PPG karena mereka sudah lama mengabdi sebagai bentuk dari penghargaan. Semoga mereka mendapatkan kesempatan tersebut. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.